Di balik kemegahan istana dan perhiasan yang berkilauan, aku menemukan diriku terjebak. Pernikahan ini bukan tentang cinta, melainkan kewajiban. Setiap malam, aku tidur di ranjang emas yang terasa dingin, merindukan kebebasan dan kehidupan sederhanaku. Ini adalah kisahku tentang bagaimana aku berjuang untuk menemukan jati diri dan kebahagiaan di tengah sangkar emas yang menyakitkan. Mampukah seorang perempuan biasa seperti aku bertahan? Atau akankah aku selamanya menjadi istri sang sultan tanpa hari? Bising panci yang beradu di dapur istana adalah musik sehari-hariku. Bau rempah-rempah yang tajam berpadu dengan aroma masakan Arab yang kaya mengisi setiap sudut ruangan. Sudah hampir 2 tahun aku menjadi bagian dari dunia ini. Dunia yang jauhnya ribuan kilometer dari kampungku di Banyuwangi. Namaku Rina, 21 tahun. 2 tahun. Rasanya seperti baru kemarin aku pamit pada ibu dan bapak. Berjanji akan kembali dengan membawa banyak rezeki. Air mata ibu yang menetes saat itu masih terasa hangat di pipiku. Bapak, dengan tangan keriputnya, mengusap kepalaku dan berkata, "Jaga diri nak, impianmu ada di sana." Kalimat itu menjadi bekal terkuatku. Impianku sederhana, mengumpulkan uang, membelikan bapak dan ibu sawah, dan membangun rumah yang lebih layak, bukan rumah mewah, cukup yang tidak bocor saat hujan. Di sini, aku bekerja sebagai salah satu pembantu rumah tangga di Istana Sultan Abdullah. Istana ini bukan sekadar bangunan besar, ini adalah sebuah kota kecil yang penuh dengan rahasia. Ada puluhan, bahkan ratusan pekerja sepertiku dari berbagai negara. Kami semua punya cerita, punya impian yang sama. Pulang dengan kepala tegak, rutinitasku dimulai saat fajar menyingsing. Setelah salat subuh, aku segera ke dapur. Hari ini, menu sarapan adalah roti Maryam dan kari kambing. Pagi-pagi begini, suasana dapur sudah ramai. Suara tawa dan obrolan sesama pekerja mengisi kekosongan. Ada Sumi dari Filipina yang selalu bercerita tentang anak perempuannya yang pintar melukis. Ada Fatima dari Sudan yang sering memasak makanan lezat untuk kami. Merekalah keluargaku di sini. Tentu saja, pekerjaan ini tidak selalu mudah. Ada saat-saat aku merasa sangat lelah. Tanganku perih karena terlalu sering mencuci, dan kakiku pegal karena terus berjalan. Namun, setiap kali rasa lelah itu datang, aku akan memejamkan mata dan membayangkan wajah ibu senyumnya. Tawa lembutnya, semua itu memberiku kekuatan untuk terus melangkah. Kadang, aku mendapat tugas membersihkan area pribadi Sultan. Itu adalah bagian istana yang paling megah. Karpet-karpet tebal, berhiaskan motif emas, lukisan-lukisan kuno yang harganya pasti fantastis, dan perabotan yang berkilauan. Setiap kali berada di sana, aku merasa seperti berada di dunia lain. Dunia yang tidak akan pernah menjadi milikku. Sultan Abdullah, majikanku, adalah sosok yang jarang terlihat. Ia memiliki wibawa yang sangat kuat. Saat ia berjalan, semua orang akan menunduk hormat. Mata tuanya yang tajam, seolah mampu melihat hingga ke dalam jiwamu. Aku hanya pernah berinteraksi dengannya beberapa kali, itu pun hanya untuk menerima perintah singkat. Ia selalu bersikap dingin dan berjarak, seolah kami adalah dua makhluk dari dimensi yang berbeda. Pernah suatu sore, aku sedang menyiram bunga di taman. Aku suka tugas ini, karena aku bisa merasakan sejuknya angin dan melihat langit yang kemerahan. Saat matahari terbenam, tiba-tiba, aku merasa ada seseorang di belakangku. Itu Sultan Abdullah. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana, mengamati diriku dari kejauhan. Perasaan canggung dan sedikit takut menyelimuti diriku. Aku bisa menunduk dan melanjutkan pekerjaanku. Setelah beberapa menit, ia pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ia pikirkan. Malam harinya, setelah semua pekerjaan selesai, aku kembali ke kamar. Kamarku kecil, hanya ada tempat tidur dan lemari. Di samping tempat tidur, ada foto keluarga, ibu, bapak,
dan adik-adik. Senyum mereka membuatku merasa hangat. Aku mengusap foto itu dengan jari. Berbisik, "Tunggu aku ya." Sebentar lagi, Rina pulang. Hatiku dipenuhi kerinduan yang mendalam. Jauh di lubuk hati, aku tahu perjuangan ini tidak akan sia-sia. Empit adalah kompas yang menuntunku di tengah padang pasir ini. Aku akan terus bekerja keras demi keluarga, demi janji yang kuucapkan di hadapan mereka. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku percaya, semuanya akan baik-baik saja. Aku hanya Rina, perempuan sederhana dari Banyuwangi, yang sedang berjuang. Pagi berikutnya, rutinitas berjalan seperti biasa, namun ada yang berbeda. Sebuah surat resmi dari staf istana mendarat di tanganku. Surat itu memintaku untuk menghadap Sultan Abdullah di ruang kerjanya setelah jam makan siang. Jantungku berdebar tak karuan. Ini bukan sekadar panggilan biasa. Di ruang makan siang, semua orang menatapku dengan tatapan penasaran. Aku mencoba bersikap setenang mungkin. Meskipun dalam hati, pikiranku berkecamuk. Apa yang Sultan inginkan? Apakah aku melakukan kesalahan? Seingatku, aku tidak pernah melanggar aturan. Aku berusaha makan, tapi nasi terasa hambar. Tepat pukul 1 siang, aku mengetuk pintu kayu besar di ujung koridor. Seorang penjaga membuka pintu, mempersilakanku masuk. Ruangan itu sunyi dan dipenuhi rak-rak buku yang menjulang tinggi. Sultan Abdullah duduk di kursi kulitnya, membaca sebuah buku tebal. Ia menoleh, menutup bukunya perlahan, dan menunjuk kursi di hadapannya. "Duduklah Rina," ucapnya dengan suara berat. Aku duduk di ujung kursi, tanganku saling meremas. Kering dingin mulai membasahi telapak tanganku. Sultan Abdullah menatapku lekat. Tatapan itu bukan lagi tatapan yang dingin dan berjarak, melainkan tatapan yang lebih dalam, seolah ia sedang mengukur sesuatu. "Kau sudah lama bekerja di sini," katanya. 2 tahun bukan? Aku mengangguk pelan. "Ya Sultan, kau pekerja yang rajin, tidak pernah mengeluh." Aku menyukai itu. Aku hanya bisa terdiam, bingung harus merespons apa. Pujian dari seorang sultan terasa asing. "Aku sudah lama mengamati kau," lanjutnya. "Ketulusanmu, kerjamu yang tanpa pamrih. Kau adalah sosok yang berbeda dari banyak orang di sini." Jantungku berdegup kencang. Aku mencoba menenangkan diri. "Terima kasih, Sultan." Kemudian, ia mengubah topik. Ia bertanya tentang keluargaku di Banyuwangi. Aku menceritakan tentang ibu, bapak, dan impianku untuk mereka. Selama aku berbicara, Sultan mendengarkan dengan saksama. Wajahnya yang kaku sedikit melunak. "Aku juga punya impian," ucapnya tiba-tiba. "Impian untuk melihat istanaku dipenuhi kebahagiaan. Aku lelah dengan kepalsuan. Aku lelah dengan kehidupan yang hampa." Aku menatapnya, tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Ia bangkit dari kursinya, berjalan ke jendela, dan menatap keluar. Punggungnya terlihat tegar, namun ada kelelahan yang tersirat. "Aku sudah memikirkannya matang-matang," katanya, tanpa menoleh. "Aku ingin menikah lagi, dan aku ingin kau menjadi istriku." Dunia seakan berhenti berputar. Aku merasa seperti ditampar. Lamaran itu, kata-kata itu, menghantamku telak. Pernikahan dengan dia, seorang sultan, ini bukan bagian dari impianku. Impianku adalah pulang, bukan menjadi bagian dari istana ini selamanya. Aku membuka mulut untuk bicara, namun tidak ada suara yang keluar. "Aku tahu ini mengejutkan," lanjutnya, menoleh ke arahku. "Aku tidak meminta kau mencintaiku. Aku hanya ingin kau berada di sisiku, membawa ketulusan dan kebahagiaan yang aku tidak tahu harus berkata apa." Lidahku keluh, pikiranku buntu. Lamaran ini bukan sekadar tawaran, tapi sebuah bagaimana mungkin aku menolak seorang sultan yang berkuasa? Menolak sama saja dengan menentang takdir, dan mungkin membahayakan diriku sendiri. Tekanan itu terasa begitu nyata, begitu berat. "Kau tidak perlu menjawab sekarang," ucapnya, seolah membaca kegelisahanku. "Pikirkanlah. Aku akan memberimu waktu. Tapi, ingat Rina,
Ini adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. Ia kembali ke kursinya, melanjutkan bacaannya. Itu adalah isyarat bahwa percakapan telah selesai. Aku berdiri, membungkuk hormat, dan berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah yang gontai. Pintu tertutup di belakangku, memutusku dari dunia buku dan kemewahan yang baru saja ditawarkan. Aku kembali ke kamar, namun pikiranku tidak ada di sana. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap foto keluargaku. Senyum mereka, Ciala Labert, Ada, Apa, Rina. Aku ingin berteriak, menangis, dan berlari pulang, tapi tidak bisa. Pilihan ini terasa begitu berat. Di satu sisi, aku bisa memberikan masa depan yang sangat cerah untuk keluargaku. Uang, rumah, sawah, semuanya akan terwujud. Mereka tidak perlu lagi khawatir soal biaya hidup. Di sisi lain, aku harus mengorbankan diriku, impianku, dan kebebasanku. Aku akan menjadi istri seorang sultan, hidup dalam sangkar emas terasing dari dunia yang kukenal. Aku merasa sangat egois. Apakah aku berhak menolak kesempatan emas ini demi kebahagiaan pribadiku? Apakah impianku untuk kembali ke Banyuwangi lebih penting daripada kesejahteraan keluargaku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar-putar di kepalaku, membuatku pusing. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berguling-guling di tempat tidur, merenungkan setiap kata yang diucapkan Sultan, bayangan istana yang megah, perhiasan yang berkilauan, dan kehidupan yang nyaman berkelebat di pikiranku. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada wajah dingin, Sultan dan rasa hampa yang membayangi. Akhirnya, setelah berjam-jam merenung, aku memutuskan, ini adalah takdirku. Aku tidak bisa melawannya. Demi keluarga, aku akan menerima lamaran ini. Aku akan menjadi istri sang Sultan dan menelan semua rasa sakit dan kesepian demi kebahagiaan orang-orang yang kucintai. Aku akan menjadi jembatan yang menghubungkan kemiskinan mereka dengan kekayaan yang tak terbayangkan. Aku tahu, ini adalah keputusan terberat yang pernah kuambil, tapi aku adalah seorang Rina, perempuan dari Banyuwangi yang kuat. Aku akan menghadapinya. Aku akan berjuang, meskipun di dalam hati, aku tahu, sebagian dari diriku telah mati. Pagi itu, aku menemui Sultan Abdullah. Aku masih memakai seragam kerjaku, menandakan bahwa aku belum sepenuhnya meninggalkan duniaku yang lama. Jantungku berdebar tak karuan. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena keputusan yang suitable. Saya sudah memikirkannya, Sultan, ucapku, suaraku sedikit bergetar. Saya bersedia. Wajah Sultan Abdullah tidak menunjukkan ekspresi terkejut, seolah-olah ia sudah tahu apa jawabanku. Ia hanya mengangguk pelan. Bagus. Kau membuat keputusan yang tepat, Rina. Tapi, ada satu syarat, lanjutku. Mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Tolong izinkan saya menelepon keluarga saya di Banyuwangi. Saya harus memberitahu mereka. Sultan mengangguk lagi. Tentu. Setelah semuanya selesai, kau boleh berbicara dengan... Aku akan memastikan mereka mendapatkan semua yang mereka butuhkan. Pernikahan itu terjadi dengan sangat sederhana, tanpa pesta mewah atau keramaian. Hanya ada beberapa saksi dari staf istana yang dipercaya. Aku mengenakan gaun sederhana yang disediakan untukku. Di depan penghulu, aku mengucapkan janji suci. Kata-kata itu terdengar asing di telingaku sioliola, bukan aku yang mengucapkannya. Aku kini adalah Rina binti Abdullah, istri seorang sultan. Setelah upacara selesai, aku dipindahkan ke sayap istana yang baru. Bukan lagi kamar kecilku di area pekerja, melainkan sebuah suite mewah dengan ranjang berukuran besar, kamar mandi marmer, dan jendela-jendela yang menghadap ke taman istana. Semua perhiasan dan pakaian mahal sudah disiapkan di lemari. Namun, semua kemewahan itu tidak mampu menutupi kehampaan yang kurasakan. Aku mengambil ponsel yang diserahkan oleh staf istana. Layarnya menyala, menunjukkan nomor telepon keluargaku. Tanganku gemetar saat menekan tombol panggil. Setelah beberapa dering, suara ibu terdengar. Halo,
Siapa ini? Tanyanya. Ini Rina, Bu, ucapku, suaraku pecah. Terdengar suara kegembiraan ibu di ujung sana. Ia bertanya bagaimana kabarku, apa aku sudah makan, dan kapan aku akan pulang. Air mataku menetes, membasahi pipi. Aku ingin menceritakan semuanya, tentang Sultan, tentang pernikahan, tentang sangkar emas ini, tapi aku tidak bisa. Aku tidak ingin mereka khawatir. Rina baik-baik saja, Bu. Dustaku. Rina sekarang sudah dapat pekerjaan yang lebih baik. Gaji Rina naik, Bu. Rina akan mengirim uang lebih banyak ke rumah. Ibu menangis terharu. Ia tidak tahu bahwa setiap kata yang kuucapkan adalah sebuah kebohongan yang pahit. Aku berbicara sebentar dengan Bapak dan adik-adikku. Mereka semua bahagia. Kebahagiaan mereka adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa keputusan ini benar. Setelah menutup telepon, aku duduk di tepi ranjang. Air mata yang kutahan kini mengalir deras. Aku sudah bukan lagi Rina yang bebas. Aku sudah menjadi istri seorang sultan. Aku telah mengorbankan diriku demi keluarga. Dan sekarang aku harus hidup dengan konsekuensinya. Di tengah kemewahan yang melimpah, aku merasa sangat kesepian, terasing dari dunia yang kukenal, dan kehilangan jati diriku. Setelah resmi menjadi bagian dari istana, hidupku berubah drastis. Rutinitas lamaku sebagai pembantu sudah tidak ada lagi. Kini, aku bangun di ranjang empuk, mengenakan pakaian sutra, dan dilayani oleh para pelayan. Mereka semua memanggilku istri sultan. Sebuah gelar yang terasa asing di telingaku. Aku seperti sedang memerankan peran dalam sebuah sandiwara, bukan menjalani hidupku sendiri. Setiap hari terasa panjang dan sepi. Sultan Abdullah sibuk dengan urusan kenegaraan, dan interaksi kami sangat minim. Ia hanya datang ke kamarku pada malam hari. Tidak ada percakapan, tidak ada sentuhan kasih sayang. Yang ada hanyalah kewajiban yang harus dijalankan. Setelah itu, ia akan kembali ke ruang kerjanya, meninggalkanku sendirian dalam keheningan yang menyesakkan. Aku mencoba mengisi hari-hariku. Aku membaca buku-buku tebal yang tersedia di perpustakaan istana, mencoba mempelajari sejarah dan kebudayaan Arab. Aku juga mulai belajar bahasa Arab yang lebih fasih, karena selama ini, aku hanya menguasai beberapa kalimat dasar. Namun, semua itu terasa hampa. Hati dan pikiranku tidak pernah benar-benar ada di sana. Aku sering memandang keluar jendela, melihat langit biru yang sama seperti di Banyuwangi, dan membayangkan apa yang sedang dilakukan keluargaku. Kerinduan yang mendalam mulai menyelimutiku. Aku merindukan obrolan ringan dengan Tumun Men sesama pekerja, bisingnya panci di dapur, bahkan bau tanah basah setelah hujan. Di sini, semuanya terlalu bersih, terlalu sempurna, dan terlalu sunyi. Aku merasa seperti berada di dalam sangkar emas yang indah, namun terkunci rapat. Suatu sore, aku berjalan-jalan sendirian di taman istana. Aku melihat seorang wanita paruh baya sedang merawat kebun bunga mawar. Wajahnya terlihat damai, dan tangannya bergerak dengan telaten. Aku memberanikan diri untuk mendekat. "Assalamualaikum," sapaku. Ia menoleh, terkejut melihatku. Matanya memancarkan kehangatan yang langka di istana ini. "Waalaikumsalam, istri sultan," jawabnya sambil membungkuk hormat. "TTAC. Perlu seperti itu," kataku. "Panggil saja Rina." Ia tersenyum. "Nama saya Fatimah. Saya sudah lama bekerja di sini." Kami mulai mengobrol. Fatimah menceritakan tentang bangga-bunga yang ia tanam. Ia bercerita tentang kebun ini yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu, dirawat dari generasi ke generasi. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa ada koneksi yang terjalin. Fatimah adalah salah satu istri senior sultan. Ia berasal dari latar belakang sederhana, sama sepertiku. Ia seolah memahami kehampaanku. Fatimah akhirnya berani bertanya, "Apakah kau bahagia, Rina?" Pertanyaan itu menusuk tepat ke dalam hatiku. Aku tidak bisa berbohong di hadapannya. "Entahlah, Fatimah. Aku merasa sangat kesepian." "Aku mengerti," katanya pelan. "Kemewahan ini bisa sangat menipu. Dulu, aku juga merasakan hal yang sama.
Rasanya seperti kehilangan jati diri. Aku menatapnya dengan air mata yang mulai menggenang. Apa yang harus kulakukan? Fatimah mengusap tanganku dengan lembut. Carilah kebahagiaanmu sendiri, Rina. Jangan menunggu kebahagiaan datang kepadamu. Temukan hal-hal kecil yang membuat hatimu senang. Di istana ini, kau tidak bisa menemukan kebebasan, tapi kau bisa menemukan dirimu sendiri. Kata-kata Fatimah memberikan secercah harapan. Mungkin ada cara untuk bertahan di sini. Mungkin aku tidak harus menyerah sepenuhnya pada takdir. Ini, aku bisa menemukan kebahagiaan dan makna, meskipun di dalam sangkar emas. Mungkin ini adalah awal dari perjalanan baruku, bukan sebagai istri sultan, melainkan sebagai seorang Rina yang berjuang untuk menemukan jati dirinya. Pertemuan dengan Fatimah membuka mataku. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus-menerus meratapi nasib. Hari-hariku tidak bisa diisi hanya dengan kehampaan. Aku harus bertindak. Aku harus mencari hal-hal yang membuatku merasa hidup kembali. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di kebun bunga bersama Fatimah. Dia mengajariku cara merawat mawar, dari memangkas tangkai hingga mencampur pupuk. Setiap kali tanganku menyentuh tanah, dan setiap kali aku mencium aroma bunga, aku merasa terhubung dengan duniaku yang dulu. Rasanya seperti menanam kembali impian-impian yang sempat layu. Tidak hanya itu, aku juga mulai berinteraksi dengan anak-anak pelayan. Mereka adalah anak-anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu, sama seperti adik-adikku. Aku mulai mengajari mereka membaca dan menulis menggunakan buku-buku lama dari perpustakaan istana. Melihat senyum mereka saat berhasil mengeja sebuah kata, atau menuliskan nama mereka sendiri, memberiku kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh perhiasan manapun. Namun, di balik semua kebahagiaan kecil ini, ada satu hal yang terus mengusikku. Sosok Sultan Abdullah. Setiap malam, saat ia datang ke kamarku, aku mencoba untuk menatap matanya, mencari tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ia tetap dingin dan berjarak, namun aku mulai menyadari hal-hal kecil. Pernah suatu malam, saat aku sedang membaca, ia tidak langsung pergi. Ia duduk di sofa, mengamati diriku dari kejauhan. Sesekali, aku menangkap tatapan matanya yang penuh dengan kesedihan, seolah-olah ia juga sedang terjebak dalam sangkarnya sendiri. Rasa ingin tahu dan simpati mulai tumbuh di hatiku. Aku mulai menyadari bahwa Sultan Abdullah bukanlah monster yang aku bayangkan. Ia adalah pria yang terluka, yang memendam kesedihan yang sangat dalam. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. Aku ingin tahu mengapa ia menjadi pribadi yang begitu tertutup. Suatu malam, aku mengumpulkan keberanian. Setelah Sultan Abdullah selesai dengan kewajibannya dan hendak pergi, aku memanggil namanya. Sultan, suaraku bergetar, namun aku tidak mundur. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Ia berhenti dan menoleh, menatapku dengan tatapan bingung. Ini adalah pertama kalinya aku memulai percakapan dengannya di luar konteks formal. Mengapa Anda menikahi saya? Tanyaku. Apa yang Anda harapkan dari pernikahan ini? Sultan Abdullah terdiam. Wajahnya mengeras, dan sorot matanya kembali dingin. Sudah kubilang, Rina, aku menginginkan ketulusan yang kau miliki. Aku ingin kau membawa kebahagiaan ke dalam istana ini. Tapi kebahagiaan tidak bisa dipaksakan, bantahku. Dan saya tidak bisa bahagia jika saya tidak tahu siapa diri saya di sini. Saya bukan lagi pembantu, tapi saya juga bukan istri yang dicintai. Kalimatku berhasil memancing amarahnya. Kau tidak tahu apa-apa tentang hidupku, Rina. Kau sudah kuberikan segalanya. Kemewahan, kekayaan, dan kehidupan yang lebih baik dari yang pernah kau bayangkan. Apalagi yang kau inginkan? Aku tidak gentar. Aku menatap matanya lekat-lekat. Saya hanya ingin tahu, mengapa Anda begitu dingin? Mengapa Anda tidak pernah berbicara tentang diri Anda sendiri? Siapa sebenarnya Anda, Sultan? Sultan Abdullah memalingkan wajahnya, seolah-olah pertanyaanku adalah luka yang perih. Ia berjalan cepat menuju pintu, dan sebelum ia pergi,
ia menoleh kembali kepadaku. Jangan pernah bertanya tentang masa laluku. Pintu tertutup dengan suara keras, meninggalkan diriku sendirian di kamar. Aku tahu, aku telah melampaui batas. Aku telah menyentuh luka yang tersembunyi. Namun, di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Ini adalah awal dari sebuah konflik. Dan aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan mencari tahu siapa sebenarnya pria yang kini menjadi suamiku ini. Keesokan harinya, aku kembali menemui Fatimah di kebun mawar. Wajahnya terlihat khawatir saat melihatku. Ia pasti sudah mendengar tentang pertengkaranku dengan Sultan. Aku minta maaf, Fatimah, ucapku. Aku tidak seharusnya ikut campur dalam urusan pribadi Sultan. Fatimah menggelengkan kepala. Tidak, Rina. Kau melakukan hal yang benar. Kau berani menyentuh luka yang tidak pernah berani disentuh orang lain. Aku menatapnya dengan bingung. Maksudmu? Fatimah mengajakku duduk di bangku taman. Ia memetik sekuntum mawar putih dan menyerahkannya kepadaku. Mawar ini melambangkan cinta, Rina. Dan mawar ini adalah kunci dari semua rahasia Sultan Abdullah. Fatimah memulai ceritanya. Ia bercerita tentang istri pertama Sultan Abdullah yang bernama Laila. Laila adalah perempuan yang sangat cantik, baik hati, dan berasal dari keluarga terpandang. Sultan Abdullah sangat mencintai Laila. Mereka memiliki seorang putri yang sangat mereka sayangi. Keluarga kecil itu hidup bahagia di istana. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Lanjut Fatimah. Suaranya pelan. Suatu hari, Laila dan putrinya meninggal dalam sebuah kecelakaan kuda. Sultan Abdullah sangat terpukul. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian mereka. Sejak saat itu, ia menjadi pribadi yang dingin dan tertutup. Ia membangun dinding di sekeliling hatinya dan tidak pernah mengizinkan siapapun untuk masuk. Hatiku hancur mendengar cerita itu. Aku membayangkan rasa sakit yang harus Sultan Abdullah rasakan. Kesepian yang ia tunjukkan bukan karena ia tidak bisa mencintai, melainkan karena ia takut untuk mencintai lagi. Aku menatap mawar putih di tanganku, menyadari bahwa itu adalah simbol dari cinta yang hilang, cinta yang tidak pernah bisa kembali. Lalu, mengapa ia menikahiku? Tanyaku. Air mataku menetes. Apakah ia hanya menjadikanku pengganti Laila? Fatimah menggelengkan kepalanya. Tidak, Rina. Kau adalah Rina. Sultan Abdullah melihat sesuatu yang berbeda darimu. Ia melihat ketulusan yang sama seperti Laila. Ia mungkin tidak menyadarinya, tapi ia sedang berusaha untuk kembali mencintai. Kata-kata Fatimah memberiku kekuatan. Aku tidak bisa terus-menerus merasa iba pada diriku sendiri. Sultan Abdullah juga butuh bantuan. Butuh seseorang yang bisa menembus dinding di sekeliling hatinya. Aku tidak tahu apakah aku bisa, tapi aku akan mencoba. Aku akan mencoba mengembalikan kehangatan ke dalam istana ini dan ke dalam hatinya. Malam harinya, aku menunggu Sultan Abdullah di kamar. Ketika ia datang, wajahnya masih terlihat kaku, namun matanya memancarkan sedikit keheranan melihatku menunggunya. Aku tahu tentang Laila, ucapku pelan, memecah keheningan. Dan aku minta maaf atas rasa sakit yang Anda rasakan. Sultan Abdullah terdiam. Sorot matanya yang dingin, kini dipenuhi dengan amarah dan kesedihan. Siapa yang memberitahumu? Tanyanya dengan nada marah. Tidak penting siapa yang memberitahu, jawabku. Yang penting adalah saya mengerti. Mengapa Anda begitu dingin? Saya mengerti. Mengapa Anda begitu takut? Sultan Abdullah menatapku. Matanya memancarkan rasa tidak percaya. Ia berjalan mendekatiku, wajahnya penuh dengan pertanyaan. Aku memberanikan diri untuk mengulurkan tanganku, menyentuh pipinya dengan lembut. Anda tidak sendirian, Sultan. Anda tidak harus terus-menerus menanggung semua rasa sakit ini sendirian. Pada saat itu, aku melihat sesuatu di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dinding yang ia bangun begitu lama, kini mulai runtuh. Air mata mengalir di pipinya. Air mata yang selama ini ia tahan. Aku memeluknya erat,
membiarkannya menangis di bahuku. Aku tidak tahu apakah ini adalah awal dari cinta, tapi aku tahu ini adalah awal dari penyembuhan, dan aku akan berada di sisinya, membantunya menemukan kebahagiaan yang hilang. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda. Hubunganku dengan Sultan Abdullah tidak lagi kaku dan formal. Dinding es di antara kami mulai mencair. Ia tidak lagi menghindar. Kami mulai menghabiskan waktu bersama, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban, melainkan untuk saling mengenal. Ia menceritakan masa lalunya, tentang Laila dan putrinya. Aku mendengarkan setiap ceritanya dengan tulus, dan aku pun menceritakan kisahku, tentang keluargaku di Banyuwangi, tentang impian-impian sederhanaku. Aku menyadari, di balik wibawa dan kekuasaannya, Sultan Abdullah hanyalah seorang pria yang pernah sangat terluka. Ia telah membiarkan luka itu menguasai dirinya terlalu lama. Kini, dengan kehadiran seorang pendengar yang tulus, ia pelan-pelan mulai memaafkan dirinya sendiri. Senyum tipis yang dulu tidak pernah kulihat, kini mulai sering muncul di wajahnya. Kami tidak berbicara tentang cinta, namun kehangatan mulai tumbuh di antara kami. Aku mulai melihat sisi lain dari dirinya. Aku melihat bagaimana ia mencintai anak-anaknya, bagaimana ia peduli pada rakyatnya. Ia bukan hanya seorang sultan yang berkuasa. Ia adalah seorang ayah, seorang pemimpin, dan seorang pria yang rapuh. Namun, di tengah kebahagiaan yang baru ini, sebuah konflik lain muncul. Suatu hari, aku mendapat kabar dari Fatimah. Ia berkata bahwa beberapa keluarga bangsawan di istana tidak setuju dengan pernikahanku. Mereka menganggapku sebagai orang luar, yang tidak pantas menjadi istri seorang sultan. Mereka merasa kehadiranku mengancam status dan tradisi mereka. Mereka mencoba untuk menjatuhkanmu, Rina, bisik Fatimah, matanya penuh kekhawatiran. Mereka akan mengkari-kari kesalahanmu. Kau harus berhati-hati. Aku merasa takut, namun aku tidak mau menyerah. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang. Aku telah menemukan kebahagiaan, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merenggutnya dariku. Aku adalah istri Sultan Abdullah, dan aku berhak berada di sini. Aku menceritakan semua kekhawatiranku kepada Sultan. Ia mendengarkan dengan tenang dan memelukku erat. Jangan khawatir, Rina, ucapnya. Aku akan melindungimu. Mereka tidak akan bisa menyakitimu selama aku ada. Namun, aku tahu bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan perlindungan dari Sultan. Aku harus membuktikan pada mereka bahwa aku pantas berada di sini. Aku harus menunjukkan pada mereka bahwa aku bukan hanya istri yang cantik, melainkan seorang perempuan yang kuat dan berwibawa. Aku mulai mengambil peran yang lebih aktif di istana. Aku mengorganisir sebuah acara amal untuk anak-anak miskin, dan meminta para bangsawan wanita untuk ikut serta. Awalnya mereka menolak. Namun, aku tidak menyerah. Aku terus membujuk mereka, menjelaskan bahwa ini adalah cara untuk menunjukkan pada rakyat bahwa istana peduli pada mereka. Akhirnya, mereka setuju. Acara amal itu berjalan dengan sukses. Kami berhasil mengumpulkan banyak sumbangan, dan anak-anak miskin mendapatkan bantuan yang sangat mereka butuhkan. Para bangsawan wanita yang awalnya menolak, kini datang kepadaku dan mengucapkan terima kasih. Mereka mulai melihatku sebagai seseorang yang bisa diandalkan, bukan hanya sebagai orang luar. Aku melihat senyum bangga di wajah Sultan Abdullah. Ia menghampiriku, memelukku, dan berbisik, "Aku selalu tahu kau memiliki kekuatan itu, Rina." Malam itu, saat aku tidur, aku merasa damai. Aku tahu, perjuanganku belum selesai. Masih banyak tantangan yang harus aku hadapi. Namun, aku tidak lagi merasa sendirian. Aku memiliki Fatimah. Aku memiliki anak-anak. Dan aku memiliki Sultan Abdullah. Aku telah menemukan tempatku di istana ini. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merenggutnya dariku. Aku adalah Rina, istri Sang Sultan. Dan aku akan berjuang untuk kebahagiaanku dan kebahagiaan orang-orang yang kucintai. Suatu hari, Sultan Abdullah memanggilku ke ruang kerjanya. Wajahnya terlihat serius,
membuatku merasa cemas. Ia memberitahuku bahwa salah satu petinggi istana, Pangeran Kamal, ingin bertemu denganku. Pangeran Kamal adalah sepupu Sultan Abdullah yang terkenal karena sangat konservatif dan sangat menentang pernikahanku. Aku akan bersamamu, Rina, ucap Sultan Abdullah, memegang tanganku. Kau tidak sendirian. Pertemuan itu diadakan di ruang makan pribadi. Pangeran Kamal datang bersama istrinya, seorang perempuan yang terlihat angkuh. Matanya menatapku dari atas ke bawah, seolah-olah aku adalah sesuatu yang kotor. Percakapan dimulai dengan formalitas yang kaku, namun dengan cepat berubah menjadi sebuah interogasi. Aku dengar kau berasal dari keluarga miskin, ucap Pangeran Kamal, suaranya penuh dengan Nadame, bagaimana mungkin kau bisa hidup di istana yang agung ini? Aku mencoba untuk tetap tenang. Hati yang tulus lebih berharga daripada kekayaan, Pangeran. Ketulusan tidak bisa memberikan keturunan yang layak. Sela istri, Pangeran Kamal. Seorang istri sultan harus bisa memberikan pewaris yang kuat. Apa yang bisa kau berikan? Kalimat itu menusukku. Aku menatap Sultan Abdullah, mencari dukungan. Ia hanya menatapku, membiarkanku berjuang sendiri. Aku menyadari, ini adalah ujian. Ini adalah saat di mana aku harus membuktikan bahwa aku tidak hanya dilindungi oleh Sultan, tapi juga memiliki kekuatan diri sendiri. Saya akan memberikan apa yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan, Pangeran. Ucapku, suaraku lantang dan tegas. Saya akan memberikan cinta, kehangatan, dan kebahagiaan. Saya akan memberikan semangat pada istana ini, dan saya akan mendidik anak-anak dengan kasih sayang, bukan dengan kekuasaan. Wajah Pangeran Kamal dan istrinya terkejut. Mereka tidak menyangka aku akan menjawab seperti itu. Sultan Abdullah tersenyum bangga. Ia berdiri dan memelukku erat. Istriku sudah berbicara, Pangeran. Aku memilihnya bukan karena kekayaan atau statusnya, melainkan karena hatinya, dan itu adalah hal terpenting bagiku. Pangeran Kamal dan istrinya terdiam. Mereka tidak bisa membantah. Mereka akhirnya pergi, dengan wajah yang penuh kekalahan. Setelah mereka pergi, Sultan Abdullah menatapku dengan mata penuh cinta. Kau sudah membuktikan dirimu, Rina. Kau sudah menunjukkan pada mereka bahwa kau adalah permata yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Malam itu, saat aku tidur, aku merasa damai. Aku tidak lagi merasa takut. Aku tahu, masih ada banyak rintangan yang harus aku hadapi. Tapi aku tidak sendiri. Aku memiliki Sultan Abdullah, dan aku juga memiliki diriku sendiri. Aku adalah Rina, perempuan dari Banyuwangi yang berani. Dan aku tidak akan pernah menyerah. Sikapku di hadapan Pangeran Kamal ternyata memiliki dampak yang lebih besar daripada yang kubayangkan. Kabar tentang pertemuanku menyebar cepat di antara para bangsawan. Aku tidak lagi dipandang sebelah mata. Beberapa istri bangsawan yang sebelumnya acuh tak acuh mulai mendekatiku, ingin tahu tentang acara amal yang kuadakan dan ide-ide lain. Mereka melihatku bukan lagi sebagai ancaman, melainkan sebagai seorang wanita yang membawa perubahan. Sultan Abdullah juga merasakan perubahan ini. Ia semakin percaya padaku dan mulai melibatkan aku dalam beberapa keputusannya. Ke pertemuan-pertemuan, meminta pendapatku, dan mendengarkan dengan saksama setiap saranku. Aku merasa diriku bukan lagi hanya istri yang menemani, melainkan seorang partner. Perjalanan emosional yang dulu membuatku hampa, kini terasa penuh makna. Aku tidak lagi mencari kebahagiaan di luar, karena aku telah menemukannya di dalam diriku sendiri. Namun, di tengah semua kebahagiaan itu, sebuah kerinduan yang mendalam kembali datang. Aku merindukan kampung halaman. Aku merindukan ibu dan bapak. Dan aku ingin melihat mereka dengan mata kepalaku sendiri. Selama ini, aku hanya bisa mendengar suara mereka melalui telepon. Tapi aku ingin memeluk mereka, mencium aroma nasi yang baru dimasak, dan berjalan di sawah yang hijau. Aku memberanikan diri untuk mengutarakan keinginanku kepada Sultan Abdullah. Sultan, ucapku suatu malam.
bolehkah saya meminta sesuatu? Ia menatapku dengan lembut. Apapun untukmu, Rina. Saya ingin pulang ke Banyuwangi, kataku. Suaraku sedikit bergetar. Hanya sebentar, saya ingin bertemu keluarga saya. Aku melihat keraguan di matanya. Aku tahu, banyak hal yang harus ia pertimbangkan. Keamananku, statusku sebagai istri sultan, dan bagaimana pandangan masyarakat jika aku tiba-tiba kembali ke desa. Namun, ia tidak mengatakan tidak. Ia hanya terdiam. Sejenak, menatap mataku dengan tatapan penuh pengertian. Aku akan mengurusnya, ucapnya akhirnya. Kau boleh pulang. Aku akan memastikan perjalananmu aman. Dan kau akan kembali ke sini. Karena di sini adalah tempatmu sekarang. Aku memeluknya erat. Air mata kebahagiaan membasahi pipiku. Ini adalah bukti bahwa ia benar-benar mencintaiku. Ia tidak menahanku. Ia tidak memaksaku untuk tinggal. Ia memberiku kebebasan. Sesuatu yang sangat berharga. Perjalanan ke Banyuwangi terasa seperti mimpi. Aku kembali ke rumah yang dulu kutinggali. Rumah sederhana yang penuh dengan kenangan. Ibu dan bapak menyambutku dengan tangisan haru. Mereka tidak percaya bahwa aku bisa pulang dengan penampilan yang begitu berbeda, pakaian yang indah, dan wajah yang memancarkan kebahagiaan. Aku menceritakan semua yang terjadi, tentang Sultan Abdullah, tentang istana, dan tentang kebahagiaan yang kutemukan. Ibu memelukku erat. Ibu tidak menyangka, nak. Ternyata, impianmu lebih besar dari yang kita bayangkan. Kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri. Aku menghabiskan beberapa hari di Banyuwangi, menenangkan hati, dan menguatkan tekad. Aku menyadari satu hal penting, rumahku bukanlah sebuah bangunan, melainkan tempat di mana aku merasa dicintai. Dan sekarang, aku punya 2 rumah. Satu di Banyuwangi, tempat aku dilahirkan, dan satu lagi di istana, tempat aku menemukan cintaku. Dengan hati yang mantap, aku kembali ke Arab. Sultan Abdullah menyambutku di bandara. Aku tidak lagi merasa takut atau kesepian. Aku adalah Rina, perempuan dari Banyuwangi yang berani dan kuat, dan aku akan kembali ke istana untuk memulai babak baru dalam hidupku, bersama dengan cinta yang telah kutemukan. Perjalanan pulang ke istana tidak lagi terasa seperti kembali ke sangkar. Hati dan pikiranku kini dipenuhi dengan rasa damai dan kebahagiaan yang tulus. Aku disambut oleh Sultan Abdullah dengan senyum hangat di wajahnya. Ia memelukku, seolah melepaskan kerinduan yang selama ini ia pendam. Matanya yang dulu dingin dan berjarak, kini memancarkan kehangatan dan cinta. Aku senang kau kembali, Rina, bisiknya. Istana ini tidak sama tanpamu. Kata-kata itu membuatku terharu. Aku menyadari, aku tidak lagi sendirian. Aku memiliki pasangan yang mencintai dan menghargaiku. Dan aku memiliki rumah yang penuh dengan kenangan dan harapan baru. Kembalinya aku ke istana disambut dengan baik oleh seluruh penghuninya, termasuk para bangsawan yang dulu menentangku. Mereka melihat perubahan dalam diri Sultan Abdullah, dan mereka tahu bahwa itu adalah berkat kehadiranku. Fatimah, teman baikku, menyambutku dengan pelukan erat. Ia sangat senang melihatku kembali dengan wajah yang berseri-seri. Aku tidak lagi merasa sebagai pendatang baru. Aku adalah bagian dari istana ini. Aku adalah istri Sultan Abdullah. Dan aku akan menjalankan peranku dengan sepenuh hati. Aku terus melanjutkan kegiatan sosialku. Dan Sultan Abdullah selalu mendukungku. Kami bekerja sama, bukan hanya sebagai pasangan, melainkan sebagai tim. Suatu hari, Sultan Abdullah datang ke kamarku dan membawa sebuah kotak kecil. Ada sesuatu untukmu, ucapnya sambil tersenyum. Aku membuka kotak itu, dan di dalamnya terdapat sebuah perhiasan. Bukan perhiasan mewah seperti yang biasa ada di istana, melainkan sebuah kalung sederhana dengan liontin berbentuk bunga melati, sama seperti bunga yang tumbuh di halaman rumahku di Banyuwangi. Aku tahu kau sangat mencintai kampung halamanmu,
Katanya, kalung ini adalah pengingat bahwa kau boleh membawa sebagian dari dirimu, dari masa lalumu, ke dalam kehidupan barumu. Air mataku menetes. Itu adalah hadiah terindah yang pernah kuterima. Kalung itu melambangkan bahwa aku tidak harus kehilangan jati diriku untuk menjadi bagian dari dunia yang berbeda. Aku bisa menjadi seorang Rina dari Banyuwangi, sekaligus istri. Dari seorang sultan, hidupku tidak lagi sempurna. Namun kini terasa lengkap. Aku masih menghadapi tantangan dan rintangan. Namun aku tidak lagi takut. Aku tahu, selama aku memiliki cinta dan dukungan dari Sultan Abdullah, aku bisa menghadapi apapun. Aku telah menemukan kebahagiaan sejati, dan aku akan menjaganya dengan segenap hatiku. Aku adalah Rina, istri Sang Sultan, dan ini adalah kisahku. Kini, hidupku di istana terasa lengkap, bukan karena kemewahan yang melimpah, melainkan karena kebahagiaan yang kurasakan di hati. Aku tidak lagi merasa sebagai orang asing, tapi sebagai bagian integral dari keluarga ini. Aku adalah istri Sultan Abdullah, seorang Rina dari Banyuwangi, yang menemukan takdirnya di tempat yang tak pernah ia duga. Sultan Abdullah dan aku menjalani hari-hari kami dengan penuh cinta dan pengertian. Hubungan kami tidak hanya sebatas suami istri, tapi juga sepasang sahabat yang saling mendukung. Ia memberiku kebebasan untuk terus berkarya. Aku melanjutkan proyek-proyek sosialku, tidak hanya di istana, tapi juga di berbagai tempat di luar istana. Dengan dukungan penuh dari Sultan, aku mendirikan sebuah yayasan yang membantu para TKI di Arab, memastikan hak-hak mereka terlindungi, dan memberikan mereka dukungan moral. Melihat betapa tulusnya aku dalam menjalankan yayasan itu, Sultan Abdullah semakin bangga. Ia seringkali mengatakan padaku, "Kau adalah permata yang paling berharga di istanaku. Rina, kau tidak hanya membawa kebahagiaan untukku, tapi juga untuk banyak orang lain." Pada suatu malam yang tenang, saat kami sedang duduk di balkon istana, Sultan Abdullah menggenggam tanganku. "Rina," ucapnya, "aku ingin kita memulai sebuah keluarga. Aku ingin punya anak darimu." Jantungku berdebar kencang. Permintaan itu adalah bukti nyata dari cintanya yang tulus. Ia tidak hanya melihatku sebagai pendamping, tapi sebagai ibu dari anak-anaknya. Aku tersenyum bahagia dan mengangguk. "Aku juga menginginkannya, Sultan. Kini, aku tidak lagi merasa seperti boneka yang dipajang di istana, atau seorang istri yang hanya menjalankan kewajibannya. Aku adalah Rina, seorang perempuan yang dicintai, yang disintai, dan yang akan segera menjadi seorang ibu." Tak lama setelah itu, aku diberi kabar bahagia. Aku hamil. Kabar itu disambut dengan sukacita oleh seluruh istana, termasuk Fatimah dan anak-anak Sultan yang lain. Mereka semua memperlakukanku dengan penuh kasih sayang, memastikan aku selalu dalam keadaan baik. Aku merasa sangat dicintai. 9 bulan berlalu, dan akhirnya aku melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Sultan Abdullah menatapnya dengan penuh haru. Air mata mengalir di pipinya. Ia mencium keningku dan berbisik, "Terima kasih, Rina. Kau sudah memberiku kebahagiaan yang hilang." Aku menatap wajah bayi kami. Senyumku mengembang, dan air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Aku akhirnya mengerti bahwa semua penderitaan, kesepian, dan perjuangan yang kualami selama ini tidaklah sia-sia. Semua itu adalah bagian dari sebuah perjalanan yang menakjubkan. Sebuah perjalanan yang membawaku dari seorang pembantu rumah tangga di Banyuwangi, menjadi istri seorang sultan dan seorang ibu yang penuh cinta. Kisahku adalah bukti nyata bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan kemewahan, melainkan ditemukan dengan keberanian untuk mencintai, berjuang, dan menjadi diri sendiri. Aku adalah Rina, istri Sultan Abdullah, dan ini adalah kisah cinta yang tidak pernah kutulis di dalam buku, melainkan di dalam hati. Momen kelahiran putri kami adalah awal dari babak baru yang lebih indah. Sultan Abdullah
yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berwibawa, menunjukkan sisi lembut yang tak pernah terbayangkan. Ia tak ragu menggendong putri kami, bermain dengannya, dan menceritakan dongeng sebelum tidur. Melihatnya tersenyum tulus bersama buah hati kami, aku merasa semua penderitaan di awal perjalananku terbayar lunas. Putri kami, yang kami beri nama Rania, tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Ia mewarisi keceriaanku dan kebijaksanaan ayahnya. Aku memastikan Rania tidak hanya tumbuh dalam kemewahan, tetapi juga memahami asal-usulnya dan menghargai nilai-nilai kesederhanaan. Aku sering menceritakan kisah-kisah dari Banyuwangi, mengajarkannya lagu-lagu daerah, dan menunjukkan foto-foto keluargaku. Sultan Abdullah mendukung penuh. Ia bahkan sempat mengajakku dan Rania mengunjungi Banyuwangi. Sebuah kunjungan yang tak pernah terlupakan bagi keluargaku. Perjalanan kami tidak selalu mulus. Ada saat-saat di mana tantangan datang. Pangeran Kamal dan beberapa bangsawan lain masih mencoba mencari celah untuk menjatuhkanku. Namun, dengan dukungan Sultan Abdullah dan kepercayaan diri yang telah kubangun, aku mampu menghadapinya dengan tenang dan bijaksana. Aku tidak lagi takut pada mereka. Aku tahu, posisiku di istana ini tidak bisa digoyahkan. Kisahku menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisah seorang perempuan sederhana dari Banyuwangi yang menemukan cinta sejati dan kebahagiaan di tengah kemewahan. Tanpa harus kehilangan jati dirinya, aku belajar bahwa cinta sejati tidak mengenal status, kekayaan, atau asal-usul. Ia datang dari hati dan tumbuh dari perjuangan. Di masa senjaku, aku sering duduk di balkon istana, memandang matahari terbenam. Di sampingku, Sultan Abdullah menggenggam tanganku erat. Kami tidak lagi muda, namun cinta kami semakin kuat. Rania, putri kami, kini sudah dewasa dan menjadi sosok perempuan yang mandiri dan berjiwa sosial, sama sepertiku. Aku tersenyum, mengenang kembali semua perjalanan yang telah kulewati, dari seorang Rina, pembantu rumah tangga yang penuh impian, hingga menjadi istri sultan yang dicintai, dan seorang ibu yang bahagia. Aku bersyukur, takdir telah membawaku ke jalan ini. Jalan yang penuh liku, namun berujung pada kebahagiaan sejati yang tak ternilai harganya. Aku adalah Rina, seorang pembantu rumah tangga dari Banyuwangi. Impianku sederhana, mengumpulkan uang untuk sawah dan rumah bagi orang tuaku. Tapi, punya rencana lain. Suatu hari, majikanku, seorang sultan Arab yang berkuasa, melamarku. Di balik kemegahan istana dan perhiasan yang berkilauan, aku menemukan diriku terjebak. Pernikahan ini bukan tentang cinta, melainkan kewajiban. Setiap malam, aku tidur di ranjang emas yang terasa dingin, merindukan kebebasan dan kehidupan sederhanaku. Ini adalah kisahku tentang bagaimana aku berjuang untuk menemukan jati diri dan kebahagiaan di tengah sangkar emas yang menyakitkan. Mampukah seorang perempuan biasa seperti aku bertahan? Atau akankah aku selamanya menjadi istri sang sultan tanpa hati?